Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas E mata kuliah Ilmu dan Perancangan Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Asintohari SHMH Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kami akan memberikan kesan dan pesan kami selama mempelajari Ilmu dan Perancangan Perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Nirwasita Zada Paramesti dengan NIM 22106111005. Selama mempelajari ilmu dan perancangan perundang-undangan, saya menjadi tahu bahwa terdapat 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, asas kejelasan, di mana peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, asas kelembagaan, yaitu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat. Keempat, asas dapat dilaksanakan, berarti peraturan perundang-undangan harus efektif di dalam masyarakat. Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Keenam, asas kejelasan rumusan bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan. Ketujuh, asas keterbukaan bahwa peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Perkenalkan, saya Diah Ayu Wulandari dengan NIM akhir 185. Selama mempelajari mata kuliah Ilmu dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, saya mendapatkan banyak hal baru. Salah satunya mengenai dinamika norma hukum yang terdiri dari dinamika norma hukum vertikal dan dinamika norma hukum horizontal. Dinamika norma hukum vertikal berarti setiap aturan yang dibuat itu berdasar dan bersumber dari aturan yang ada di atasnya, terutama bersumber dari norma dasar atau GRUNOM di Indonesia sendiri. Yang menjadi GRUNOM adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya tentang pembuatan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE yang merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai sistem dan transaksi elektronik yang tertera di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Jadi kesimpulannya, dinamika norma hukum vertikal itu membahas norma hukum secara berjenjang berdasarkan tingkatannya dari atas ke bawah dan bawah ke atas agar tidak ada aturan yang tumpang tindih dan saling bertentangan. Selanjutnya ada dinamika norma hukum horizontal, yang artinya norma hukum itu dilihat dari peraturan yang tingkatnya sama atau sejajar. Artinya itu ada penarikan suatu norma hukum untuk kejadian yang dianggap serupa. Contohnya tentang pencurian listrik. Listrik memang bukan benda, tapi kita bisa menafsirkannya secara analogi bahwa listrik itu merupakan sebuah benda, sehingga orang yang mencurinya bisa dikenakan sanksi pidana terkait pasal pencurian. Perkenalkan, saya Putri Nabila Sahwahita dari kelompok 6 dengan NIM akhir 395. Kesan yang saya dapatkan selama mempelajari ilmu perancangan perundang-undang selama 7 pertemuan adalah saya menjadi lebih mengerti terkait proses pembuatan undang-undang yang harus dipelajari dari dasarnya, termasuk di dalamnya adalah sistem dari norma hukum yang harus diperhatikan. Dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State, Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem norma itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem norma statik dan sistem norma dinamik. Di mana sistem norma statik ini merupakan sistem norma khusus yang ditarik dari isi norma yang umum. Sedangkan sistem norma dinamik adalah sistem norma yang digunakan atau disusun berdasarkan dengan norma hukum yang berada di atasnya dan itu disusun secara hierarki. Perkenalkan, saya Vio Akbar dari kelompok 6 dengan NIM akhir 262. Selama mengikuti perkuliahan ilmu perancangan perundang-undangan, saya mendapatkan banyak insight terkhusus pada materi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Saya jadi mengetahui bentuk dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996, yang antara lain nomor 1 adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga peraturan pemerintah atau undang-undang pengganti peraturan perundang-undangan, yang keempat adalah peraturan pemerintah, dan yang terakhir adalah peraturan presiden dan peraturan lain-lainnya seperti peraturan menteri dan lain-lainnya. Kemudian ada urutan dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu nomor 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua peraturan Perpu, yang ketiga adalah peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah seperti provinsi dan peraturan kota. Itu saja kesan dari saya selama mengikuti perkuliahan ilmu perancangan perundang-undangan. Terima kasih.
Nama saya Dia Septi Haryani dengan NIM 22106111368. Di sini saya ingin membahas materi dengan landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam konstitusi suatu negara terkait dengan proses pembuatan hukum ini mengacu beberapa aspek penting antara lain seperti kewenangan dan proses legislasi, prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, prinsip supremasi konstitusi, pengaturan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, ketentuan tentang penyusunan dan pengelahan undang-undang. Pemahaman yang komprehensif tentang landasan konstitusional ini penting bagi pembuatan undang-undang, pemerintah, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan langsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Sekian pembahasan yang saya sampaikan, pemberian kesan dan pesan terkait materi IPPU yang sudah kami pelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.